warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jawa Pos Radar Semeru TV. Jumpa lagi bersama saya Ade Aprianis dalam program acara Kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV. Pemirsa, bagaimana kabarnya di rumah? Puasanya lancar ya? Alhamdulillah, amin. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang Ramadan bulan mustajab doa. Nah, kali ini saya sudah bersama Ustadz Rizam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Berkat doa Mbak Adi. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz. Baik Ustadz, ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keistimewaan Ustadz. Nah, kita akan membahas tentang apa saja sih Ustadz doa yang ada pada berdoa ketika kita berdoa kepada Allah Ustadz. Masya Allah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan dengan Mbak Adi beserta pemirsa Radar Semeru TV insyaallah. Satu keberkahan diberikan kemudahan oleh Allah. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bicara tentang Ramadan 1 mustajabnya doa. Bulan mustajabnya doa. Adakah hari ini kita yang tidak pernah meminta kepada Allah? Allah itu sangat dekat dengan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang bertanya kepadaku, yang bertanya kepadamu ya, bahwa aku itu amat dekat, al-qarib. Nah, kita ini seringkali tidak sadar, kita ini Allah itu dekat enggak? Sadar nggak Mbak Ade kalau sekarang kita ini lagi disaksikan sama Allah? Sadar Ustadz. Sadar nggak? Sadar. Bagaimana rasanya kalau kita sadar? Rasanya itu kayak kita ada yang mengawasi gitu Ustadz. Masya Allah. Ketika kita sadar, Masya Allah, itu suatu keluar biasaan sendiri. Kadang kita ini nggak sadar kalau bahwa Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha dekat, Allah itu maha melihat setiap apa yang kita berbuat. Nah, kadang kita seringkali berdoa, sebelum bila bicara tentang mustajabnya doa, kita ini seringkali saya ketika bertanya, suatu ketika tanya, adakah jamaah ini yang lagi punya masalah begitu? Semuanya angkat tangan. Saya tanya lagi, ada yang lagi punya masalah hutang? Pada tanya semua, angkat tangan semua. Angkat tangan semua ya Ustadz ya. Ternyata semua ada punya hutang gitu ya. Saya tanya, ada nggak hari ini yang minta kepada Allah hutangnya dilunasi? Allah jawab, ada yang jawab, ada yang enggak, ada yang diam aja. Ini persoalannya. Begini, andaikan begini nih, saya datang ke satu supermarket. Saya punya anak dua nih. Lalu saya datang ke satu supermarket. Saya beli coklat, Mbak Adi. Saya beli coklat, lalu saya pulang. Lalu saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Abi pulang gitu ya. Nah, anak saya yang dua ini lagi asik-asiknya main gadget nih, dua-duanya lagi asik main gadget. Lalu saya bilang begini, ayah pulang, ayah bawa coklat, siapa yang mau? Lalu anak saya yang pertama bilangnya begini kepada saya, udah taruh aja di meja Pak, ya nanti adik juga makan. Ini yang pertama. Lalu anak yang kedua lalu bicara begini kepada saya, langsung ditaruh gadgetnya, dia berdiri datang kepada saya, adik mau coklat, Nah, kira-kira nih Mbak Ade, saya ngasih kepada siapa? Ngasih yang mau dong Ustadz, yang anak kedua. Saya kasih kepada anak kedua. Kenapa saya kasih kepada anak kedua? Karena dia sangat antusias untuk mau coklatnya itu Ustadz. Ini karena anak yang kedua antusias dengan pemberian coklat. Sama dengan kita doa. Kenapa sih doa kita nggak dikabulin sama Allah? Mungkin kita ini nggak antusias sama doa-doa kita. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, tapi nggak pernah minta. Coba saya tanya, Mbak Ade, ada yang bilang ke tanah suci? Pengen Ustadz. Salat duhur tadi doa nggak? Doa Ustadz. Minta, betul. Belum. Nah ini loh,
Kita bilangnya minta sama Allah ketika kita pada sholat kita nggak minta sama Allah. Ya itulah, kita seringkali memperlakukan Allah itu kayak kantong Doraemon. Ya, butuh apa minta keluar, butuh apa minta keluar. Masya Allah, kita memperlakukan Allah itu seperti kantong Doraemon. Makanya Allah itu suka kepada mereka, hamba-hambanya yang antusias meminta kepada Allah. Seperti halnya tadi anak saya yang minta coklat tadi itu, yang saya datang coklat. Ternyata saya pasti ngasih kepada adiknya. Kenapa? Karena dia antusias, dia semangat. Nah, bisa jadi jamaah semua dimanapun Anda berada, mungkin kita nggak antusias. Maka satu momentum di bulan Ramadan ini, kita antusiaslah dengan doa-doa kita, minta sama Allah. Kenapa? Di situ ada waktu-waktu mustajabah banyak sekali. Waktu sahur, waktu berbuka puasa. Kalau di sini mau berbuka puasa apa yang dilakukan? Ngabuburit kan? Rata-rata begitu. Tradisi Ustaz. Itu. Sekarang tradisi mengalahkan satu kemustajaban ya. Kalau di Mekah itu setengah jam, 1 jam sebelum azan maghrib, semua jamaah itu duduk semua. Apa? Mereka berdiri, duduk, mengangkat tangannya berdoa. Kenapa? Karena dia tahu mustajabnya doa waktu itu. Rata-rata begitu. Nah, kita enggak. Kita tahu tapi enggak melakukan, ini persoalan jadinya. Makanya satu kesempatan bahwa di bulan Ramadan adalah bulannya mustajabnya doa. Kita apapun, saya yakin tidak ada satupun jamaah di rumah yang tidak punya masalah. Maka datanglah kepada Allah satu bulan di bulan Ramadan ini, mintalah dengan betul-betul antusias. Yang lagi punya hutang, ayo datang kepada Allah. Yang lagi punya masalah, mungkin lama gak punya keturunan, datang kepada Allah. Jangan minta, jangan cari dulu, jangan mencari pertolongan kepada yang lain. Kita seringkali begitu. Lagi punya hutang, yang dicari apa coba? Tetangga, ya, orang tua, ya, bank. Bisa jadi seperti itu. Seharusnya kita cari siapa? Allah. Lagi punya keturunan, cari rumah sakit terbaik begini dan sebagainya. Seharusnya kita cari apa? Cari yang punya semuanya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ma'ana kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya datangilah Allah, datang Allah dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita. Allah itu enggak ada di mana-mana. Dia selalu ada bersama kita. Jadi datang kepada Allah, sedikit-sedikit mintanya sama Allah. Jangan sedikit-sedikit kita mintanya kepada orang tua kita. Kesalahan kita sampai sekarang itu mengajarkan juga kepada anak-anak kita kan begitu. Ya. Adik pengin sepeda, ya nanti dibeliin. Seharusnya kita ajarkan, Dek, doa dulu sama Allah. Allah yang punya sepeda, Allah yang punya toko, kan begitu ngajarkannya. Kalau Allah nanti hadirkan rezeki itu lewat mama, lewat papa, insya Allah papa belikan. Begitu caranya mengajarkan kepada anak-anak kita. Makanya kita ini lagi krisis tauhid saat ini, berkeyakinan kepada Allah. Kita ini betul-betul memperlakukan Allah ini nggak punya adab kita kadang sekali. Coba kita kalau zikir itu apa yang kita lakukan? Coba zikir biasanya setelah sholat tuh baca apa? Baca subhanallah, ya kan? Subhanallah, bacanya subhanallah apa diambil belakangnya? Banallah apa subhanallah? Coba. Kita kan sudah merubah maknanya. Seharusnya kita punya adab. Subhanallah, kita ini lagi mensucikan Allah. Kita ini lagi mengagungkan Allah. Nah, kenapa kita nggak punya adab dengan hal seperti itu? Subhanallah. Habis itu baca alhamdulillah. Kita akhirnya aja alhamdulillah kan begitu ya. Pada kenyataannya kita baca alhamdulillah, akhirnya akbar kan begitu. Sedang mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Maka mari ketika di bulan Ramadan ini, satu, kita perbaiki adab kita kepada Allah. Perbaiki adab, zikirlah, mengingatlah Allah dengan apa? Dengan hati, dengan lembut. Allah itu Maha lembut, ya Latif. Ya. Yang kedua, carilah tempat-tempat, waktu-waktu di mustajabah, di mana doa itu dikabulkan. Jadi insya Allah bulan Ramadan ini bulannya di mana pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Nah, maka satu kesempatan mari kita manfaatkan betul dengan cara apa? Ya, ketika ada kesempatan di waktu mana? Di waktu menjelang berbuka itu, ya kita perbanyak doa kepada Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak sekali ya
doa-doa, ya kita banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya berpahala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pada namanya materi amalan-amalan dahsyat di bulan Ramadan. Insyaallah begitu. Jadi pergunakan, ada waktu sahur itu mustajabah doa, waktu qiyamul lail itu mustajabah doa, ya. Jadi doa itu ada ruhnya. Coba enggak doa kita kadang doa ya Allah. Pernahkah kita doa baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Ada ruhnya doanya. Coba doa kita itu kepada Allah, ya Allah, saya ini enggak mampu ya Allah, punya kemampuan apa-apa. Ya Allah, sifat saya ini la haula wala quwata illa billah. Coba di dunia ini ada 2 status, cuman ada 2. Lebih status WA kan biasanya. Ada 2 status di dunia ini. Apa itu? Kalau enggak Tuhan, hamba. Ya, ada 2 status, kalau enggak Tuhan, hamba. Ya. Nah kita ini seringkali kenapa enggak selesai-selesai urusan persoalan hidup kita? Mungkin posisi kita selalu memposisikan diri kita sebagai Tuhan, bukan jadi hamba. Hamba itu sifatnya apa? La haula wala quwata illa, enggak punya daya, enggak punya upaya. Nah sifat Tuhan, ya kuasa atas semuanya. Nah kita seringkali menguasai segala sesuatu seolah-olah, oh dia itu saya kok yang biayai, oh anak ini aku yang bayarin. Begitu semua, seolah-olah kita ini jadi Tuhan. Seharusnya kita memposisikan kita jadi hamba. Nah kalau sudah bisa posisi kita jadi hamba, insya Allah doa kita dikabulkan. Kenapa? Karena memang titik rendah kita ya hamba, nggak punya daya, nggak punya apa ya, nggak punya upaya. Jadi itu tadi 1 di bulan Ramadan ini tadi apa? Perbaiki tauhid kepada Allah. Ya, 1 kesempatan kita ini adalah waktu mustajabah, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, antusias, ya, antusiasme itu penting. Yang kedua, manfaatkan waktu-waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah, ya. Yang ketiga, perbaiki adab kita kepada Allah, insya Allah. Dan kalau kita sudah posisi di situ, dan yang keempat, jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Hamba itu sifatnya la haula wala quwata illa billah, nggak punya daya dan upaya. Maka saya mau kasih 1 rahasia, mau nggak? Bagaimana agar doa itu dikabulkan? Mau Ustaz. Oh ya. Mungkin sesaat lagi aja Ustaz. Oh gitu ya. Dia boleh insyaallah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena pada segmen kedua kita akan membahas tentang mustajab doa yang lebih menarik lagi ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiroh Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman.
Mekanisme pendaftaran calon jamaah: pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Aprianis. Kali ini kita masuk dalam segmen kedua. Nah, tadi di segmen pertama kita sudah membahas adab-adab berdoa, bahwasanya kita harus memperbaiki tauhid kita kepada Allah, dan juga ada waktu-waktu mustajab yang harus kita gunakan, seperti halnya pada saat sahur, kemudian malam Lailatul Qadar, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rahasia di bulan, rahasia doa agar doa kita diterima oleh Allah, seperti itu. Mungkin kita langsung tanyakan kepada Ustadz ya. Monggo Ustadz, mungkin apa saja rahasia doa kita agar bisa diterima sama Allah, Ustadz? Nah, ini kan rahasia ya. Rahasia kan enggak boleh disampaikan. Jadi tolong jangan sampai disampaikan keluar ya. Ya. Rahasia doa itu agar dikabulkan oleh Allah, satu adalah cara menyampaikan, satu, tinggikan Allah setinggi-tingginya. Nih. Yang pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya, karena Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengabulkan semua doa kita, Allah yang ngatur ngurusi hidup kita, itu cuma Allah. Maka tinggikan Allah setinggi-tingginya. Yang kedua, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Begini, ya Allah, sungguh Engkau ini maha agung, ya Allah, banyak ya Allah, luar biasa Engkau ini, maha luar biasa, Engkau itu maha baik ya Allah, gitu. Harus sampaikan setelah doa begitu, kalau bukan karena Engkau ya Allah, hamba ini punya kemampuan apa ya Allah. Lalu sampaikan kepada Allah. Yang kedua, rendahkan diri kita, rendahkan di sederhana-rendahnya, saya ini siapa ya Allah, punya kemampuan menggerakkan tangannya gak mampu ya Allah, mengedipkan mata saja hamba gak mungkin ya Allah, kalau gak kau tolong ya Allah, begitu. Jadi tinggikan setinggi-tingginya dan rendahkan serendah-rendahnya, maka insya Allah doa ini akan ada ruhnya. Kenapa? Karena kita sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, kita merasa gak punya apa-apa, gak ada kesombongan, gak ada yang bisa disombongkan dalam diri kita. Nah, insya Allah ketika kita pada sampai di situ, maka insya Allah akan ada getaran dalam hati kita. Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikam menyampaikan, barang siapa ini digerakkan hatinya ya untuk meminta kepada Allah, ada rasa getaran di dalam hatinya, maka kata Ibnu Athaillah, bukan saya menyampaikan, Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa maka pengabulannya sudah dekat. Nah, insya Allah ketika kita sudah bisa sampai pada taraf ya, pada kondisi berdoa seperti itu, insya Allah, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi begitu ya rahasianya Ustadz ya. Kita harus meninggikan Allah dan merendahkan kita serendah-rendahnya, seperti itu. Nah, tapi Ustadz, ini gini Ustadz, banyak sekali ketika kita berdoa terus berdoa tapi nggak cepat dikabulkan. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Satu, tadi sudah sampaikan di awal, kita ini nggak antusias sama doa-doa kita. Ya. Yang kedua, kita nggak punya adab sama Allah, nggak punya adab. Zikir hanya sekedar zikir, doanya sekedar doa. Makanya begitu-begitu aja hidup kita, begitu-begitu aja. Ya Allah, misalkan Mbak Ade sudah berkeluarga belum? Belum. Ya Allah, saya pengen yang soleh ya Allah. Nah, kita belum pernah minta sama Allah pengen dapat yang soleh, pasangan yang soleh. Bagaimana dihadirkan oleh Allah yang pasangan soleh? Minta aja enggak? Ya, zuhur tadi minta enggak? Pengen? Minta Ustaz. Minta. Bener berdoa enggak? Ya Allah, dikasih pasangan hamba yang soleh ya Allah. Ya, kira-kira punya juga soleh. Yang kedua punya putih gitu ya. Punya mobil 2, rumah 5 gitu ya. Amin. Gitu. Lengkap Ustaz. Doa kita ini harus jelas kepada Allah. Ya Allah itu maha tahu, tapi Allah ingin tahu kita ini punya ikhtiar enggak, sungguh-sungguh begitu ya. Karena kan tugas manusia ini kan bukan memutuskan kepada hal sesuatu, tapi tugas kita cuma ikhtiar kepada Allah. Ikhtiar menunjukkan kesungguhan. Makanya saya kan di umroh haji, kalau di umroh haji itu kan ada namanya sa'i. Ya, sa'i itu sebenarnya masya'ah, sungguh-sungguh. Jadi kenapa Bunda Siti Hajar itu sampai 7 kali ya. Jelas-jelas enggak ada air. Ya, coba
Dari sa'i dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, jelas nggak ada air. Kayak saya kesini ke alun-alun misalkan, jelas-jelas nggak ada air, 1-2 kali kan udah cukup buat saya. Saya mesti cari tempat lain. Lah kenapa Bunda Siti Hajar sampai 7 kali melakukan seperti itu? Kenapa yang dilakukan? Apa yang dicari oleh Bunda Siti Hajar? Yang dicari bukan air. Yang dicari apa? Dia bersungguh-sungguh mencari yang punya air. Nah, ketika Bunda Siti Hajar menyampaikan bahwa yang dicari adalah yang punya air, maka biarlah yang punya air yang menentukan di mana tempat air itu keluar. Sama dengan kita, mudah-mudahan ketika kita betul-betul beradab, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, biarkan terserah Allah mau mengabulkan di tempat yang mana, itu terserah Allah. Tugas kita apa? Meminta dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbak Adi. Jadi memang harus bersungguh-sungguh ya Ustadz ya. Iya, betul. Dan harus berulang ya Ustadz ya. Iya. Berulang-ulang. Allah kan suka pada hambanya yang meminta. Tahu pengamen? Ya. Tahu. Ya, misalnya ada pengamen nih datang. Lagunya enak nih, lagunya enak dengerin. Terus kira-kira jangan kasih uang, terus suruh usir atau mungkin suruh nambah lagunya. Nambah Ustadz. Begitu. Sama dengan kita. Mungkin kita lagi doanya enak banget sama Allah, aku pingin dengerin lagi nih dia nih. Dia betul-betul doanya betulan nih sama aku gitu sama Allah. Bahasa saya seperti itu. Nih, ayo kasih lagu lagi yang enak. Jadi ketika kita nikmat betul, nah insya Allah ketika kita sudah lupa, ya biasanya doa itu terkabul ketika kita sudah lupa dengan pengabulan doa-doa gitu. Ya Allah saya pengen mobil misal, kan nggak apa-apa. Nah kadang saya tanya, Ustadz saya minta mobil boleh nggak? Ya boleh dong. Yang penting Anda mintanya sama Allah, bukan minta kepada yang lain. Ini kan urusan harta, bukan persoalan itu. Ini persoalan kita yakin nggak sama Allah, percaya nggak sama Allah, yakin nggak kita ini hamba daripada yang punya mobil, yang punya serumah dan sebagainya. Ya bersungguh-sungguh mintalah kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan doa-doa kita. Begitu. Amin. Apalagi momentum Ramadan ya. Nggih. Momentum Ramadan, apa nanti ada lagi malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu tidak ada satupun kita ini di dunia ini yang nggak punya dosa. Ada yang nggak punya dosa hari ini? Ya dosa semua Ustadz. Ya dosa. Ya ada yang dosanya sedikit kan nggak ada. Mbak Ade merasa dosanya banyak, paling banyak. Paling banyak Ustadz. Nah ketika kita merasa dosa paling banyak, maka Ramadan ini adalah tempat peleburan dosa-dosa kita. Maka jangan sampai kita keluar dari Ramadan tidak kita manfaatkan. Kan gitu. Di ayatnya di ayat Al-Baqarah 83 la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai akhirnya nanti di akhir Ramadan sebagai orang yang bertakwa. Yang betul-betul berserah kepada Allah. Berserah itu bukan berarti menyerah ya. Berserah itu ada ikhtiar yang dilakukan. Insyaallah begitu Pak Adi. Ustadz, jadi memang berdoa itu harus sungguh-sungguh. Tapi Ustadz nih ya, ada yang pernah mengatakan Ustadz, kalau kita itu berdoa jangan banyak-banyak, ntar kamu dikiranya sebagai orang yang sombong itu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Orangnya apa? Sombong. Karena kebanyakan meminta Ustadz. Kok bisa? Orang meminta banyak sombong, malah sombong. Iya. Nah itu gimana Ustadz? Orang meminta itu karena dia merasa nggak punya apa-apa. Malah dia kalau bisa kita ini apa-apa sedikit mintanya sama Allah. Ya Allah, misalkan ya untuk menggerakkan tangan saja kita ini jarang meminta kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan, sehatkan hari ini tangan hamba, ya Allah bisa berikhtiar. Ya, saya sampai suatu ketika ada ketemu dengan seseorang, ya dia stroke 7 tahun, lalu satu ketika bisa digerakkan tangannya itu stroke gak bisa gerak, tiba-tiba bisa digerakkan. Kenapa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, luar biasa. Baru dia selama 7 tahun baru bisa menggerakkan tangannya begitu. Nah kita yang setiap hari bisa menggerakkan karena kita nggak pernah meminta dan pernah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta kepada Allah. Allah tuh suka sama orang yang meminta begitu. Karena Allah itu sifatnya Al-Qarib, Allah itu maha dekat. Maka kalau kita punya pasangan, ya harus lebih dekat dengan pasangan kita. Seharusnya seperti itu kepada Allah. Sedikit-sedikit minta ya Allah. Misalkan lagi jengkel nih sama orang di bulan Ramadan, ya Allah, Engkau yang maha menggenggam hati hamba, ya Allah, lembutkan ya Allah. Enak. Jadi nikmat nih hati kita. Karena mungkin kita ini terlalu banyak permintaan, mungkin satu ya dilandasi dengan nafsu.
permintaannya nafsu semua. Jadi isinya ya minta aja sama Allah, tapi nggak ada namanya itu apa namanya adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita minta ya yang beradab. Ya, seperti jalan yang saya sampaikan tadi, zikir yang benar, zikir yang betul-betul itu dari hati kita. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 kan Allah menyampaikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadhum ila imana. Kata Allah, sesungguhnya siapakah orang yang dikatakan orang yang beriman itu? Orang yang yakin sepenuhnya kepada aku, kata Allah. Orang yang memang betul-betul percaya sama aku, kepada Allah. Kan begitu beriman. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, ketika disebut namaku bergetar hatinya. Bukan digetar-getarin loh ya. Ya, kita udah bergetar belum? Kalau belum sampai berarti kita ini belum sampai dikatakan orang beriman. Terus kata Allah, wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah keyakinannya, bukan semakin berkurang, tapi tambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi itu kita sudah sampai di situ belum? Nah, kalau belum sampai harus introspeksi. Ya Allah, mungkin saya belum sampai pada itu. Kenapa ya hati saya enggak getar ya Allah? Astagfirullahaladzim. Berbanyak begitu istighfar. Insyaallah akan menikmati kita nanti ketika kita, kalau kita sudah bisa sampai betul-betul bisa mengagungkan Allah betul-betul setinggi-tingginya, dan kita bisa merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Udah kita ini tidak punya kemampuan, merasa nggak punya kemampuan apapun di hadapan Allah, di hadapan manusia manapun kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak Allah tolong. Maka akan sampai nanti ruh doa itu, ruhnya doa, maka meneteskan air mata. Insyaallah. Nah itu. Nah kita sudah berapa kali nih doa sama Allah, tapi nggak ada ruhnya. Nah itu gimana Ustaz? Nggak ada rasanya. Iya, kadang cuma kita hanya berdoa, tapi habis itu udah selesai gitu Ustaz. Kita kurang mendapatkan apa yang kita dapatkan seperti itu Ustaz. Ya itu karena kita merasa Allah itu seperti kantong Doraemon tuh tadi. Nggak punya adab kita ini sama Allah. Ya Allah, kadang kita ini seringkali, ini penting nih, kita ini seringkali menggagalkan doa-doa kita sesaat setelah kita berdoa. Ini kata penting ya. Kita ini seringkali menggagalkan doa-doa kita sesaat setelah kita berdoa. Ya Allah, saya ingin ya Allah segera ke Baitullah ya Allah. Enggak tahu duitnya dari mana, terserah Engkau ya Allah. Engkau yang mendatangkan duit. Kalau memang duit jadi wasilah, maka mudahkan ya Allah jalannya ya Allah. Habis doa amin, temenan dah. Kan begitu. Bisa tak? Enggak yakin ya Ustaz ya? Enggak yakin. Makanya rukun iman pertama itu beriman kepada Allah. Nah kita kadang seringkali belum selesai, belum tuntas di rukun iman yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi memang seperti itu ya pemirsa, ketika kita berdoa memang kita harus dengan sungguh-sungguh dan juga penuh keyakinan, karena apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan dan bulan yang penuh keberkahan ini, kita harus bisa memanfaatkan waktu 1 bulan ini ya Ustadz ya. Betul. Untuk benar-benar memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah tadi akhirnya sampai kita pada penghujung acara, kita sudah masuk dalam segmen kedua ini, kita akhirnya sudah selesai ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz ada statement Ustadz? Ya. Statement saya kan satu ya, perbaiki adab kita berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah jadilah hamba, bukan jadi Tuhan. Hamba itu apa sifatnya? La haula wala quwata illa billah. Enggak punya daya, enggak punya upaya. Jangan pernah jadi Tuhan. Kenapa hidup kita susah? Karena kita ngurusi yang diurusi Tuhan, bukan yang diurusi manusia. Tugas manusia apa? Ikhtiar. Bekerja ya sudah, jadi guru, jadi MC sudah, itu ikhtiarnya. Hasilnya terserah Allah, hak Allah. Maka jangan pernah ngurusi hak Allah. Capek kita. Nah, pasti kalau kita capek, kalau ngurusi haknya Allah, capek karena nggak ada punya kemampuan kita di sana. Nanti saya besok makan apa lah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita apa? Ikhtiar itu ya. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan bermanfaat
Mbak Adi. Amin, amin. Baik pemirsa, terima kasih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini dalam program acara Kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiro di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, buat pemirsa di rumah, kita mempunyai kejutan nih, dan jangan lupa ikuti kuis Kuliah Ramadan yang akan diberikan oleh narasumber dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.